Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok saya tentang tugas perencanaan bangunan jembatan. Saya perwakilan dari kelompok 5 yang beranggotakan Hermawan Susilo dan juga partner saya, Baktiar Raffi Bilma Inzaki. Pada pendahuluan, jembatan adalah suatu konstruksi yang berfungsi untuk menghubungkan antara satu ruas jalan menuju ruas jalan yang lain yang terhalang atau terputus karena rintangan. Rintangan ada yang berupa faktor alam seperti sungai, laut, danau, rawa, dan sebagainya, ataupun faktor manusia seperti rel, jalan, desa, dan sebagainya. Jembatan rangka baja adalah struktur jembatan yang terdiri dari rangkaian batang-batang baja yang dihubungkan satu dengan yang lainnya. Beban dan muatan yang dipikul oleh struktur ini akan diuraikan dan disalurkan pada batang-batang baja tersebut, sebagai gaya-gaya tekan dan tarik melalui titik-titik pertemuan batang. Peran jembatan sebagai penghubung antar daerah penting sekali bagi negara. Selain menjadi mobilitas untuk majunya perekonomian, ini juga penting bagi pemerintah untuk kemajuan sosial kebudayaan yang dikembangkan di suatu wilayah agar pembangunan suatu daerah tersebut itu merata. Selanjutnya adalah data teknis. Pada bangunan atas, yang menggunakan tipe struktur rangka jembatan tipe Warren Truss dan juga tipe lintasan sungai, bentang jembatan sepanjang 75 meter, kelas jembatan A, lebar jembatan 1,5 ditambah 6 ditambah 1,5, di mana 1,5 itu saya asumsikan sebagai lebar trotoar dengan total lebar jembatan 9 meter. Jumlah lajur atau jalur yaitu 2 jalur dan 2 lajur. Masing-masing jalur sebesar selebar 3 meter. Lebar trotoar lebar 1,5 meter dan juga tebal plat beton 25 cm. Pada bangunan bawah terdapat abutment atau kepala jembatan. Di sini saya menggunakan beton bertulang dengan mutu K350 FC sama dengan 29,05 MPa. Dan juga menggunakan tipe pondasi tiang pancang dengan diameter 60 cm. Di sini saya menggunakan material rangka baja dengan mutu baja BJ50 dan juga plat beton yaitu juga beton bertulang K350 FC 29,05 MPa. Standar pembebanan di sini saya menggunakan dua yaitu SNI 1725 2016 tentang pembebanan untuk jembatan dan juga SNI 2833 2016 tentang perencanaan jembatan terhadap beban gempa. Selanjutnya itu adalah resume profil dan material. Sebagai berikut yaitu top chord atau bottom chord atau diagonal member. Saya menggunakan baja H-beam atau WF. Dan juga pada cross girder saya menggunakan I-beam atau IBF. Top bracing menggunakan H-beam atau WF. Stringer saya menggunakan I-beam atau IBF. Dan di sini saya juga menambahkan satu komponen yaitu pipa railing yang terdapat pada trotoar nantinya. Menggunakan pipa dengan diameter 3 inci. Selanjutnya itu adalah resume dari material beton, plat lantai, beton K350, dengan berat jenis sama dengan 24,47 kN meter kubik, dengan tebal 25 cm, dan lebar 9 meter ya. Selanjutnya itu trotoar, dan juga menggunakan beton K350, dengan berat jenis 22,00 kN per meter kubik, dengan tebal 30 cm, dan juga lebar 1,5 meter. Lalu yang terakhir, itu saya menggunakan aspal dengan berat jenis 22 kN per meter kubik dengan tebal 50 mm atau 5 cm ya, dikali 2 lapis. Pak. Selanjutnya adalah pemodelan 3D menggunakan software SketchUp. Yang paling atas adalah tampak depan dari rangka desain jembatan yang saya buat. Selanjutnya juga tampak atas. Dan yang paling bawah adalah tampak samping. Oke, next. Next adalah perhitungan pembebanan pada jembatan ya. Untuk yang pertama adalah beban sendiri struktur atau MS. Beban dihitung secara otomatis pada program. Berat sendiri struktur yang dihitung adalah struktur rangka baja, struktur plat, dan plat trotoar. Lalu yang kedua ada beban mati tambahan atau MA. Meliputi aspal dan overlay dengan rumus Y kali tebal aspal overlay dikali lebar plat sama dengan 22 kilonewton meter kubik dikali 0,1 meter dikali 6 meter dengan hasil 13,2 kilonewton meter. Genangan air yang sama dengan Y kali tebal genangan dikali lebar jembatan sama dengan 10 kilonewton meter kubik
dikali 0,05 meter dikali 9 meter sama dengan 4,5 kN per meter. Yang terakhir adalah railing menggunakan pipa dengan diameter 3 inci dengan asumsi berat jenis 0,0847 kN meter dipasang 2 baris pada railing. Dengan rumus Y kali 2 kali panjang jembatan dibagi 15 sama dengan 0,0847 dikali 2 dikali 75 meter dibagi 15 sama dengan 0,85 kN. Selanjutnya adalah beban lajur D atau TD, yaitu beban terbagi rata atau bisa disebut dengan BTR, dengan besaran intensitas QKPA yang dipengaruhi panjang total terbebani atau L untuk jembatan bentang 75 meter, maka menggunakan persamaan BTR sebagai berikut. BTR sama dengan 9 dikali 0,5 tambah dalam kurung 15 dibagi L. L sendiri adalah bentang jembatan, di mana bentang jembatan saya di sini ada 75 meter. Dengan angka sebagai berikut, 9 dikali 0,5 ditambah dalam kurung 15 dibagi 75, dengan hasil 6,3 kN meter kubik. Beban garis terpusat atau BGT sebesar 49 kN per meter dikalikan dengan faktor beban dinamis atau FBD dengan nilai tergantung pada bentang jembatan. Maka dihitung beban garis terpusat BGT sama dengan 49 kN per meter ditambah 35% dikali 49 kN meter. 35% sendiri saya dapat dari grafik yang terdapat pada gambar di samping, yaitu di mana saya meratakan benang jembatan saya pada 75 meter, dan itu bersinggungan dengan garis dari FBD atau faktor beban dinamis yang berada pada di samping, yaitu saya tarik garis terdapat pada 35%. Dengan rumus tadi dapat dengan hasil 66,15 kN meter. Selanjutnya adalah beban truk atau TT menggunakan beban truk sebesar 500 kN dengan detail seperti pada gambar ya. Dimodelkan dengan faktor beban dinamis sebesar 35%. Roda depan sama dengan 25 kN ditambah 35% dikali 25 kN sama dengan 33,75 kN. Ya, selanjutnya adalah roda tengah 112,5 kN ditambah 35% dikali 112,5 kN sama dengan 151,875 kN. Yang terakhir adalah roda belakang 112,5 kN ditambah 35% kali 112,5 kN sama dengan 151,875 kN. Selanjutnya ada beban pejalan kaki atau TP. Intensitas beban pejalan kaki sebesar 5 kPa atau TP sama dengan 5 kN per meter persegi ya. Selanjutnya ada beban gaya rem atau TB, meliputi 25% berat gandar sama dengan 25% kali 2 kali 112,5 kN dengan hasil 56,25 kN. Dengan selanjutnya adalah 5% beban truk dan BTR dengan rumus yang sama dengan 5% dikali beban truk ditambah 0,5 lebar perkerasan dikali panjang dikali BTR dengan hasil 55 kali 125 kN. Dari data tersebut diambil nilai terbesar, yaitu beban gaya rem sama dengan atau TB sama dengan 56,25 kN. Untuk yang selanjutnya adalah beban angin pada struktur atau EWS. Diambil asumsi sebagai berikut, ada beberapa ya. Kondisi jembatan di lokasi suburban, selanjutnya ada elevasi struktur dihitung dari permukaan air atau tanah sama dengan 10.000 mm. Ya, selanjutnya V10 sama dengan VB sama dengan 90 km per jam. Dan juga beban angin mengenai 30% dari area struktur rangka baja. Dilihat dari tabel tersebut, tabel tertera ya, V0 sama dengan 17,6 km per jam, dan juga Z0 sama dengan 1000 mm. Jadi, EWS tekan sama dengan PD kali 30% dikali luas area dibagi 25, dengan hasil 6,75 kN. Dan juga ada rumus VDZ ya, sebagai berikut. VDZ langsung saja dengan hasil 11 km per jam. Ada juga dengan PD tekan sama dengan 0,003 MPa atau sama dengan 3 kN per meter persegi. Selanjutnya adalah beban angin pada struktur. PD hisap sama dengan PB, VDZ per VB pangkat 2
itu 0,0012 dalam kurung 11 dibagi 90 pangkat 2 dengan hasil 0,0015 MPa atau sama dengan 1,5 kilonewton per meter persegi. Jadi EWS ISAP atau sama dengan PD kali 30% kali luas area bagi 25 join didapatkan dengan hasil 3,375 kilonewton. Selanjutnya ada beban angin pada kendaraan atau EWL. Diambil nilai beban angin pada kendaraan sama dengan 1,46 Newton per milimeter. Pemodelan beban pada plat sebagai berikut, yaitu EWL sama dengan 1,46 kN per meter dibagi lebar plat. 1,46 kN per meter dibagi 13 sama dengan 0,112 kN per meter persegi. Selanjutnya adalah beban terhadap respons spektrum. Untuk data respons spektrum, kami menggunakan contoh daerah Magelang. Ya, di sini saya mau mengasumsikan jembatan ini nanti akan dibangun di pada daerah Magelang. Saya menggunakan data respons spektrum yang saya dapat dari RSA Cipta Karya dengan hasil sebagai berikut. Kelas tanah SD tanah sedang PGA 04905, SS 11070, S1 05070. Ini adalah beberapa kombinasi bebebanan yang terdapat pada jembatan seperti kuat 1A, kuat 1B, kuat 2, kuat 2B, kuat 3, kuat 4, kuat 5, ekstrem 1A, ekstrem 1B, layan A, dan layan 1B. Selanjutnya adalah pemodelan pada SAP 2000 ya. Untuk pertama-tama kita mendefine material dulu. Di sini saya menggunakan dua material, yaitu yang satu adalah baja dengan mutu baja BJ50. Bisa dimasukkan untuk modulus elastisitasnya dan juga FY/FU-nya, dan juga mutu beton dengan beton K350. Selanjutnya adalah profil baja yang saya gunakan pada pemodelan jembatan kali ini. Saya menggunakan 3 profil baja, yaitu baja H-beam 400x400, baja IWF 800x300, dan juga IWF 300x150. Nah, ini adalah sebagai acuan dari beban kombinasi yang di atas tadi. Ada load pattern MS, MA, TD, TT, TP, TB, EGX, EGY, EWS, atau EWL sesuai dengan standar. Ini adalah setting load kombinasi ya pada tiap-tiap beban. Ini seperti kuat 1A, meliputi MS, MA, TT, TP, dan TB, kuat 1B, MS, MA, TD, TP, TB. Untuk tiap beban kombinasi itu terdapat input beban yang berbeda-beda seperti pada contoh ini ya. Jadi tidak setiap beban kombinasi itu sama. Nah, ini ada kuat 2A, kuat 2B, kuat 3, kuat 4, kuat 5, kuat ekstrem 1A, ekstrem 1B, dan layan 1A dan layan 1B. Ya, ini adalah pemodelan 3D dengan SAP 2000. Bisa terlihat pada gambar menggunakan titik tumpuan balok jepit ya, dan juga roll. Setelah saya masukkan data-data tadi pada model jembatan di SAP dan saya run, didapatkan hasil deformasi sebagai berikut. Jembatan terlihat melengkung ya pada situasi tertentu. Ini adalah bidang momen 22, bidang momen 33, momennya pada rangka jembatan atas. Ini adalah bidang shear, bidang lintangnya. Ini adalah bidang normal yang terdapat pada jembatan. Selanjutnya ada joint reaction. Nah, ini adalah resume dari joint reaction tadi. Nah, masih banyak ya. Terdapat juga beban kombinasi di sini dari kuat 1A sampai layan 1B sampai bawah. Ini adalah pemodelan finite element method, di mana itu terdapat area-area di mana yang aman tidak bisa terlihat di sini dengan warna ya, seperti pelangi. Untuk yang terakhir adalah kesimpulan. Dari hasil analisa bebanan didapatkan nilai rasio dengan warna batang yang bervariasi, yaitu ada biru dan hijau, yang berarti struktur terus dengan beban yang sudah ditentukan dinyatakan aman dalam perencanaan konstruksi. Dengan catatan, untuk batang warna merah perlu dilakukan koreksi ulang agar desain dinyatakan aman sepenuhnya. Ya, untuk pemodelan selanjutnya, saya perlu meninjau agar pekerjaan lebih baik. Ya, di sini masih ada terdapat
beberapa batang yang berwarna merah, di mana itu mengindikasikan beban tersebut tidak aman untuk jembatan ya. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.